Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita akan memulai kajian kita tentang filsafat peripatetik, khususnya tentang metafisika Ibnu Sina. Kita tahu bahwa Ibnu Sina itu memiliki dua kitab filsafat yang populer. Yang satu kita kenal dengan nama Asy-Syifa, dan yang satunya lagi kita tahu dengan nama Al-Isyarat wa Tanbihat. Pada kesempatan kali ini dan insyaallah akan berlanjut hingga beberapa seri, kita akan membahas kitab Al-Isyarat wa Tanbihat bagian metafisikanya. Sebelum ke situ, kita akan berkenalan terlebih dahulu tentang Ibnu Sina itu sendiri dan juga tentang kitab Isyarah wa Tanbihat. Ibnu Sina itu lahir dengan nama Abu Ali Husain bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Sina. Jadi namanya itu adalah Abu Ali Husain bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Sina. Lahir tahun 370 Hijriah dan meninggal tahun 428 Hijriah. Dikuburkan di Hamadan, Iran. Saya sudah pernah ke makamnya itu. Jadi Ibnu Sina itu berumur sekitar 57-58 tahun. Ibnu Sina ini yang biasa kita kenal dengan Syekhul Rais, dia seperti dengan Sokrates. Jadi seperti yang kita tahu, ketika Sokrates tenggelam dalam satu pemikiran filosofis, maka dia tenggelam sedalam-dalamnya hingga dia hilang dari realitas di sekitarnya. Berjam-jam Sokrates tenggelam dalam tafakkur sampai-sampai dia tidak menyadari bahwa debu-debu telah menyelimuti pakaiannya, bahwa salju telah menutupi pakaiannya. Itu kualitas pemikiran dan tafakkur dari seorang Sokrates. Ibnu Sina juga seperti itu. Ketika Ibnu Sina memikirkan sebuah masalah filosofis, mencoba memahami sebuah buku misalnya, maka dia tenggelam dan hilang dari realitas di sekitarnya. Dia tidak tahu, dia tidak sadar apa yang terjadi di sekitarnya. Begitu tenggelamnya dia dalam pemikiran filosofis, dalam tafakkur. Fana fit tafakkur, dia tenggelam dalam ketafakkuran. Sehingga pada suatu hari ketika Ibnu Sina dikejar-kejar para pengawal istana, sampailah dia di sebuah pasar. Di pasar itu di tengah pasar itu biasanya ada panggung tempat menyampaikan informasi. Ibnu Sina duduk di panggung itu, dan tiba-tiba datanglah para pengawal kerajaan mencari Ibnu Sina. Ibnu Sinanya ada di situ juga, dia sedang membaca buku itu, dan dia tenggelam, hanyut masuk ke dalam buku itu. Berdirilah para pengawal istana ini di panggung di tengah pasar itu dan mengumpulkan masyarakat pasar. Pengawal itu memberikan informasi bahwa siapapun yang melihat Ibnu Sina maka wajib untuk membawanya ke istana dan menangkapnya. Itu menarik karena Ibnu Sina ada juga di situ itu, tapi Ibnu Sina tidak mendengar, tidak tahu bahwa tidak sadar akan kehadiran para pengawal itu. Setelah para pengawal itu pergi, barulah Ibnu Sina tersadar dari tafakkurnya dan dia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Itu kualitas tafakkur dari Ibnu Sina. Tentu beda dengan kita-kita ini. Kita itu paling
berapa menit kita bisa bertahan dalam tafakkur, bisa tenggelam dalam pemikiran filosofis. Beruntung kalau ada 30 menit itu. Atau baca buku misalnya dan coba memahami buku yang kita baca itu kira-kira berapa jam kita bisa bertahan itu, dan seberapa dalam kita tenggelam dalam baca buku, dalam pemikiran filosofis, hingga kita tidak menyadari dan tidak menghiraukan apa yang terjadi di sekitar kita. Atau jangankan pengumuman yang disampaikan seperti yang disampaikan para pengawal istana itu, jangan sampai hanya sekadar bunyi pesan masuk saja itu sudah membuyarkan pemikiran filosofis kita ataukah baca buku kita. Itu Ibnu Sina. Jadi di dunia barat dikenal dengan Avicenna sebagai ahli kedokteran. Ibnu Sina ini memiliki 2 kitab, satu kitab filsafat, satu kitab kedokteran. Kitab kedokterannya diberi nama Qunun, kitab filsafatnya diberi nama Asy-Syifa. Tentu selain Al-Isyarat wa Tanbihat. Asy-Syifa itu artinya obat, penyembuh. Sementara Qunun itu artinya aturan. Ini unik karena kitab filsafatnya justru diberikan nama Asy-Syifa, penyembuh atau obat. Mestinya Asy-Syifa itu nama untuk kitab kedokterannya. Tapi Ibnu Sina justru memberikan nama kedokteran, nama penyembuh, nama obat untuk kitab filsafatnya. Menurut Mutahari, penamaan itu dikarenakan filsafat adalah obat. Jadi Ibnu Sina itu tahu persis bahwa obat yang sesungguhnya dibutuhkan oleh manusia itu adalah filsafat. Filsafat adalah obat yang menghilangkan penyakit kejahilan dari jiwa manusia. Itu obat. Di mana kesempurnaan teoritis manusia ketika ia terbebas dari penyakit jahiliyah. Dan obatnya hanya satu, yaitu filsafat. Atas dasar ini maka kitab filsafat Ibnu Sina dinamakan dengan Asy-Syifa sebagai penyembuh dari derita kebodohan. Kita tidak akan membahas Asy-Syifa di pertemuan ini, dan pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan membahas kitab Al-Isyarah wa Tanbihat. Kitab Isyarah wa Tanbihat itu terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama Al-Mantiq, logika, terdiri dari 10 bab. Bagian kedua itu Ibnu Sina menyebutnya dengan ilmu tabi'ah wa ma qablahu, ilmu fisika dan ilmu sebelum fisika. Ilmu sebelum fisika. Di bagian pertama tadi, kitab logika, itu kita akan menemukan 10 bab. Setiap babnya diberi nama nahjun. Dan di setiap bab itu ada pasal-pasal yang pasal-pasalnya ada 3 yang mendominasi itu. Setiap judul pasalnya itu berulang gitu. Ada isyarah, ada tanbihan, ada wahmun wa tanbihan. Itu untuk pasal-pasalnya. Di semua pasal, di semua bab, baik bab yang ada di bagian 1 maupun bab yang ada di bagian 2. Pasal-pasalnya seperti itu, semuanya berulang-ulang. Isyarah, tanbihun, wahmun wa tanbihun. Sementara untuk bagian keduanya itu meliputi 3 disiplin ilmu. Jadi ada fisika, ada metafisika, dan ada tasawuf. Metafisika ini Ibnu Sina menyebutnya sebagai ilmun ma qabla ilmi tabi'ah, ilmu pra ilmu fisika. Tentu membingungkan itu karena kita mengenal setelah fisika itu ada metafisika, ma ba'dat tabi'ah. Ini tidak disebut sebagai ma ba'dat tabi'ah, tapi ma qablahu. Tabi'ah wa ma qablahu, fisika dan pra fisika. Itu kita akan jelaskan di pertemuan selanjutnya mengapa Ibnu Sina menyebutnya pra fisika
bukannya metafisika. Walhasil, kitab Isyarah wa Tanbihat memiliki dua bagian. Bagian pertama logika dengan 10 babnya, dan di setiap bab diberikan nama dengan nahjun, sehingga ada nahjun 1, nahjun 2 sampai nahjun 10. Bagian kedua itu terdiri dari 10 bab juga, yang untuk setiap babnya itu dinamakan dengan namat atau namatun. Jadi ada namat 1, namat 2, namat 3 sampai namat 10. Tadi saya katakan bahwa di bagian kedua ini setiap babnya dinamakan namat dan terdiri dari 3 disiplin ilmu. Jadi bagian kedua itu mencakup atau terkandung di dalamnya 3 disiplin ilmu, ada fisika, metafisika, dan tasawuf. Keseluruhannya ada 10 bab. Dan juga ada pasal-pasalnya untuk setiap babnya itu. Pasal-pasalnya sama dengan pasal-pasal di bagian 1. Ada 3 pasal ada 3 nama pasal itu yang sering berulang itu. Ada pasal isyarah, ada pasal tanbihun, dan ada pasal wahmun wa tanbihun. Sekarang kita kembali lagi ke bagian pertama. Bab-babnya dinamakan dengan nahjun. Mengapa dinamakan dengan nahjun? Sementara bagian kedua itu dinamakan dengan namatun. Itu dikarenakan nahjun itu artinya metode, kunci, atau jalan. Jadi logika itu adalah kunci, jalan, atau metode yang harus dipahami terlebih dahulu sebelum kita memahami ilmu yang lainnya. Makanya logika itu diletakkan di awal sebagai kunci, sebagai pembuka, sebagai metode yang dibutuhkan, yang dipahami untuk memahami ilmu yang lainnya. Makanya disebut dengan nahjun. Sementara di bagian kedua itu tidak disebut lagi dengan nahjun, tapi disebut dengan namatun untuk setiap babnya. Namat, ada namat 1, namat 2 sampai namat 10. Namat itu artinya perjamuan atau hidangan yang beragam di situ. Jadi kalau kita ingin menyajikan hidangan itu biasanya kita menggelar tikar atau kain atau tempat apalah itu, yang disitunya kita jajarkan hidangan-hidangan beragam minuman di dalamnya. Nah, jadi bagian kedua ini itu bukan lagi kunci, tapi dia merupakan hidangan itu, sajian hidangan. Jadi ada hidangan fisika, ada hidangan metafisika, ada hidangan tasawuf, dan semuanya itu merupakan hidangan jiwa. Jadi logika dinamakan nahjun untuk bab-babnya dikarenakan dia adalah kunci. Sementara bagian kedua, fisika dan prafisika itu tabi'a wa ma qablahu, itu dinamakan dengan namat karena dia merupakan ilmu yang dipahami secara zati, bukan dipahami untuk memahami ilmu lain, bukan ilmu alat, tapi dia merupakan sajian yang ingin disantap itu. Dia merupakan sajian jiwa. Beda dengan logika yang ilmu alat dipahami untuk memahami ilmu yang lainnya. Jadi ketika kita selesai mengkaji logika di bagian pertama, kita masuk dan melihat ada beragam sajian hidangan di dalamnya itu, yang tentu untuk memahaminya bersandar pada pemahaman kita pada bagian yang pertama. Itu kitab Isyarah wa Tanbihat. Secara keseluruhan ada 2 bagian dan terdiri dari 4 disiplin ilmu. Bagian pertama ada ilmu logika, bagian kedua ada 3 disiplin ilmu, fisika, metafisika, dan tasawuf. Semuanya ada 20 bab. Kemudian untuk setiap pasalnya, di setiap babnya, baik bab 1 maupun bab 2, Ibnu Sina memberikannya nama isyarah atau tanbihun atau wahmun wa tanbihun. Jika pasal itu dinamakan dengan pasal isyarah, itu berarti bahwa pasal tersebut berisi tentang teori-teori yang
spekulatif yang butuh pada argumentasi. Jadi dia merupakan teori plus argumentasinya, hal-hal yang rumit dan dibuktikan dengan argumentasi. Akan tetapi jika pasal tersebut di bab manapun itu, di bagian manapun itu, jika pasal itu dinamakan dengan pasal tanbihun, itu artinya bahwa di pasal itu berisi tentang teori-teori yang badihi, yang tidak butuh pada argumentasi. Makanya dia disebut dengan tanbih, pengingat saja, karena sebenarnya dia adalah teori yang telah dipahami dan diyakini kebenarannya, cuman dia dilalaikan gitu. Kadang orang melalaikan kebenaran karena dia tidak sadar pada kebenaran itu, dan pasal itu tidak butuh pembuktian, yang dibutuhkan adalah penyadaran atau peringatan. Sehingga untuk pasal yang berisikan tentang teori-teori yang badihi seperti ini dinamakan dengan tanbihun. Selanjutnya, jika pasalnya itu dinamakan dengan pasal wahmun wa tanbihun, berarti pasal itu berisi tentang diawali dengan mitos-mitos yang menjebak pemikiran manusia, yang dengan mitos itu mereka menganggap hal-hal yang badihi sebagai bukan kebenaran, maka diawali dengan mitos atau wahmun, syubhat, yang kemudian dijawab dengan tanbih. Jadi merupakan jawaban atas mitos. Dan itu juga bukan argumentasi, dia adalah pengingat. Jadi ada 3 pasalnya untuk setiap babnya. Ada pasal isyarah jika berisi tentang teori yang butuh pada argumentasi, ada pasal tanbihun jika berisi tentang teori-teori badihi, dan ada wahmun wa tanbihun jika teori badihinya diawali dengan mitos dan merupakan jawaban atas mitos itu, wahmun itu. Itu mungkin pengenalan kita tentang Ibnu Sina dan kitab Isyarah wa Tanbihatnya. Kitab Isyarah yang dalam pandangan Fakhrur Razi, yang merupakan penyarah pertama dari kitab Isyarah wa Tanbihat ini, merupakan kitab yang memiliki ukuran yang kecil, 400-an halaman, tetapi mengandung ilmu yang mendalam dengan diksi yang retoris, yang menarik, sehingga bukan hanya konten dan maknanya yang menarik, tapi juga penyajiannya yang enak untuk dibaca, walaupun tentu saja rumit bagi yang tidak paham bahasa Arab. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.